Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita ulang-ulang selalu. Beberapa hari belakangan ini saya bertemu dan menangani dua orang bapak-bapak, yang satu umurnya 50-an dan satu 60-an. Beliau ini mengaku sendiri seumur-umur hidupnya belum pernah mengerjakan puasa lengkap sepanjang Ramadan kecuali Ramadan yang kemarin. Kemudian juga baru mulai sholat di bulan Ramadan. Dan mereka mengakui bahwasanya setelah mereka dekat dengan agama, insaf baru merasakan kebahagiaan dalam hidup. Cuma yang jadi masalah adalah bapak-bapak yang umurnya 60-an tahun ini, karena dari semenjak kecil mudanya memang tak pernah sholat, sekalipun lahir sebagai umat Islam di tengah-tengah keluarga Islam, mungkin dulu keluarganya sangat melalaikan tentang masalah itu, hingga ketika beliau insaf di umurnya sudah 60-an itu, Al-Fatihah pun tak hafal dan tidak bisa lagi menghafalnya. Lalu beliau bertanya, bagaimana caranya saya sholat? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, boleh jadi kita mendapatkan atau menemukan hal yang sama di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan kita. Andaikan hal ini terjadi, maka yang bisa dilakukan dari secara hukum fikihnya adalah setiap orang yang sudah baligh berakal muslim wajib sholat dalam keadaan bagaimanapun dia, karena sholat itu tidak ada istilah dimaafkan. Oleh karena itu, walaupun dia tidak bisa lagi menghafalkan Al-Fatihah apalagi bacaan-bacaan yang lain, dia tetap wajib sholat. Caranya, usahakan dia selalu sholat hadir tepat waktu bersama imam, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dan dia cukup mengikuti gerakan imam dari awal sampai akhir. Dan kalau dia ternyata umpamanya jadi masbuk suatu kali, maka carikan orang untuk jadi imamnya, karena di dalam mazhab Hanafi yang jadi makmum cukup ikuti gerakan imam, tidak perlu membaca apa-apa, ambil saja seperti itu. Namun sungguh pun demikian, dia tetap berusaha, wajib berusaha untuk menghafalkan Al-Fatihah dan rukun-rukun sholat yang wajib dia baca. Di antaranya adalah Al-Fatihah, takbiratul ihram, Allahu Akbar itu sebelumnya, kemudian tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan salawat Nabi. Itu saja yang wajib. Yang lebihnya itu adalah sunnah, walaupun dia tidak hafal maka tidak ada masalah, namun gerakannya dan cara sholatnya harus benar. Ini hal pertama yang perlu kita ketahui. Dan yang kedua, yaitu hal yang lebih penting daripada itu adalah kewajiban kita sesama kita kaum muslimin untuk saling nasihat menasihati dan saling memperhatikan, terutama sekali anggota keluarga kita. Jangan sampai ada di antara anggota keluarga kita yang tidak sholat, dan kalau ada di antara mereka yang tidak sholat, jangan sampai berputus asa untuk mengingatkannya sholat. Karena ini adalah bahan amunisi ibadah yang paling utama untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Awal yang akan pertama sekali dihisab di akhirat nanti adalah solat. Apabila solat kita sempurna dan diterima oleh Allah, insya Allah amal-amal yang lainnya tidak akan dipermasalahkan. Tetapi kalau solatnya bermasalah, maka yang lainnya akan lebih bermasalah lagi. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
sedurjana apapun seseorang atau sejauh apapun dia dari Allah Subhanahu wa taala, selagi nyawanya masih ada di kandung badan, maka jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Selagi dia mau bertaubat di akhir hayatnya, seberapapun sisa umur yang tersedia, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerimanya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Bahkan sekalipun dosa syirik, selagi tidak dibawa mati dan orangnya bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu jangan sampai ada kita mengatakan orang yang sudah tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dia pasti masuk neraka, tidak ada lagi celah untuk bertaubat. Mana tahuan ya, kalau kita ingatkan terus, terbuka juga hatinya di akhir hayatnya untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan sampai kita justru yang menjadi penghalang bagi saudara-saudara kita untuk bertaubat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak sekali contoh-contohnya orang yang di akhir hayatnya diberi oleh Allah petunjuk, dan itu pula lah rahasianya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita umur yang panjang. Allah beri kesempatan kepada kita untuk berfikir mengulang-ulang bagaimana harusnya kita hidup di dunia ini. Kita lihat ada orang yang dulu waktu mudanya, mungkin di waktu umur 20 tahun tidak kenal mengenal dengan agama, kemudian bagaikan kacang dia buicik, bagaikan mobil tanpa rem, seradak seruduk sana sini. Kemudian meranjak umur 30 tahun, nikah, punya anak, mulai muncul kesadaran sedikit demi sedikit. Umur 40 tahun ketemu dengan orang yang baik, tertarik sedikit demi sedikit. Alhamdulillah dipanjangkan umur 50 tahun, rajin ke masjid, 60 tahun apalagi 70 tahun sudah di masjid saja. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan kepada hambanya. Salah satu di antara cerita orang di dalam neraka yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalamnya, merintih luar biasa. Lalu mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari api neraka ini, kembalikan kami ke dunia, kami pasti akan memperbaiki amal kami. Kami pasti akan beramal soleh berbeda dengan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jawaban Allah pada waktu itu, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah dulu kami sudah memberikan kesempatan hidup yang cukup kepada kalian? Kami sudah memberikan kepada kalian umur yang cukup, di mana dengan umur itu kalian mempunyai kesempatan untuk berfikir lebih banyak, dan telah datang kepada kalian peringatan atau orang yang memberikan peringatan, yaitu Rasulullah, ulama, ustadz, da'i memberikan nasihat. Dan ini adalah nasihat yang berbunyi, berbentuk suara. Setiap hari juga kalian mendengarkan atau melihat, menyaksikan nasihat yang diam, yaitu kematian. Kita lihat teman-teman yang sudah duluan daripada kita, bahkan anak-anak muda yang lebih muda daripada kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal itu tidak cukup juga memberikan nasihat kepada kalian? Oleh karena itu, fadzuqu fama lizzalimin min nasir. Maka sekarang rasakanlah azab itu, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, selagi masih ada nyawa di kandung badan, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita membuat orang berputus asa dari rahmat Allah.
apalagi itu adalah dari keluarga kita sendiri, kemudian anak-anak kita, saudara-saudara kita. Di sebuah tulisan yang saya baca, ya, ini ceritanya orang Arab begitu. Suatu kali seorang bapak di waktu dia sholat nangis terus. Setelah selesai dia sholat, ditanya oleh orang di sebelahnya, kenapa kamu nangis terus waktu sholat? Apa yang membuat kamu menangis? Kemudian kata bapak itu, dulu saya saya sudah lama menikah tetapi tidak dikaruniakan Allah anak. Saya terus berdoa, setelah lama baru dikaruniakan oleh Allah seorang anak. Tapi ternyata setelah anak itu tumbuh dewasa jadi preman, anak yang jahat. Sudah saya didik baik-baik, menurut saya sudah saya ajar, saya ingatkan, sampai saya akhirnya putus asa. Saya pergi umroh, di depan Ka'bah saya doakan supaya Allah mencabut nyawanya, Allah mematikan anak saya, karena saya saking bosannya dengan dia gitu. Untung di sebelah saya ada seseorang yang mendengarkan doa saya. Dia tanya, kenapa doa kamu seperti itu, jelek sekali untuk anakmu. Kemudian kata dia ceritakan pengalaman atau tentang dirinya. Dinasihati oleh orang ini, seharusnya kamu berada di depan Ka'bah, di multazam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah beri anakmu petunjuk, diberi oleh Allah kesadaran, kembali kepada jalan yang benar. Masa kamu doakan anakmu supaya dimatikan oleh Allah? Waktu itu dia insaf, langsung dia tukar doanya, betul-betul memohon kepada Allah agar Allah beri anaknya petunjuk. Dan kata bapak itu yang jadi imam sekarang, tadi waktu sholat itu dah anak saya itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini bukan cerita karangan ya, tetapi memang betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal semacam itu. Jangan sampai kita salah doa kepada saudara kita, apalagi kepada anak kita sendiri. Dan yang paling penting itu adalah tugas dari orang tua, mengajari, mengingatkan anaknya tentang sholat. Semewah apapun hidup seorang anak, sehebat apapun titel pangkat yang ada pada dirinya, tapi kalau tidak sholat, apa yang bisa diharapkan dari dia? Ibu bapak mungkin bisa berbangga anaknya pulang dari rantau pakai Alphard, Pajero, gagah, luar biasa, pangkat, kaya, tapi dia tidak sholat. Apa yang bisa diandalkan? Tetapi walaupun kehidupannya sederhana, dia sholat, itulah anak yang bisa membahagiakan orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ini yang paling penting kita perhatikan kepada saudara kita, anak-anak kita, supaya Allah Subhanahu wa taala beri dia petunjuk. Salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, dan begitu juga dengan anak keturunanku. Ya Allah, terimalah doa ini secara khusus. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi perhatian dan menjadi hal yang paling penting di dalam hidup kita, yaitu masalah sholat, baik untuk pribadi kita maupun keluarga kita. Sebagaimana kata Allah juga, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah di dalam sholat, dan memerintahkan sholat itu. Allah suruh untuk bersabar. Tak ada cerita sudah saya ajarkan anak saya sholat, sudah berdewasa pula dia, sudah nikah pula dia, sudah punya anak juga dia, terserah dia lah lagi. Tak ada cerita seperti itu ya. Yang namanya orang tua tetap diperintahkan untuk mengingatkan anaknya masalah sholat. Masalah harta, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk, kata Allah dalam sambungan ayat itu. Kalian tak akan bertanggung jawab terhadap masalah rezekinya, kami yang menanggung rezekinya. Kita lebih sibuk memikirkan rezeki untuk anak kita, tapi tidak sibuk dengan hal yang diperintahkan oleh Allah terhadap mereka, yaitu menjaga sholatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا